Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang-orang percaya sudah selayaknya mengawali hari yang baru, kita akan melangkah bersama dengan Tuhan. Sama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami Tuhan, kami mau mendahuluinya bersama dengan Tuhan. Kami mau mendahuluinya dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebab Tuhan, kami mau membawa segenap hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga firman Allah menjadi dasar bagi kami melangkah di sepanjang hari ini. Pimpin kami ya Tuhan, buat kami mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kembali kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul lebih baik. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus dan Silas mengajar kitab suci. Mereka memberitakan bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa Yesus adalah Mesias kepada orang-orang yang ada di Tesalonika dan juga yang ada di Berea. Ya, sumber pengajaran dan pemberitaan Rasul Paulus dan Silas sama, yaitu kitab suci. Namun demikian, Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-11 mencatat bahwa orang-orang Yahudi di kota Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang ada di kota Tesalonika. Bukankah hal seperti ini sering kali terjadi di dalam keseharian kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang percaya? Pengajaran dan pemberitaan yang kita terima sebagai orang percaya, sebagai jemaat gereja lokal, bersumber dari kitab yang sama. Namun ada orang-orang yang dikatakan dalam tanda petik lebih baik hatinya, dan ada yang tidak. Ada orang-orang yang mengalami pembaharuan, ada orang-orang yang mengalami perubahan hidup, tetapi ada juga yang tidak. Setiap kita tentunya mau dan ingin disebut lebih baik hatinya, bukan? Nah, saat ini kita akan melihat lewat Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-11, kunci menjadi lebih baik hatinya. Yang pertama adalah menerima firman Tuhan dengan rela hati. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-11 tadi, ada kalimat yang berbunyi, mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Ya, kita tidak bisa dan tidak boleh menerima firman Tuhan hanya sesuai seperti apa yang kita mau. Kita tidak boleh dan tidak bisa menerima firman Tuhan hanya seperti yang kita mau, yang kita harapkan, yang hanya menyenangkan telinga kita saja. Apapun bentuk firman Tuhan yang disampaikan oleh pemberita firman Tuhan, baik itu menyenangkan, baik itu menghibur, baik itu menyakiti, baik itu mengecewakan, baik itu menegur, ya, apapun bentuknya, kita harus menerimanya dengan kerelaan hati. Ibrani 4 ayat 12 berkata bahwa firman Allah itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang menusuk dan memisahkan. Bahkan di dalam Yeremia 23 ayat 29 menggambarkan firman Tuhan itu seperti api
menggambarkan firman Tuhan itu seperti palu yang menghancurkan. Dan saat ini kita belajar, baik firman Tuhan yang datang itu menghibur, menguatkan, menyakitkan, menegur, itu harus kita terima dengan kerelaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa menerima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati, apapun bentuknya, tentu kita harus memiliki kesiapan. Kita harus memiliki hati yang siap. Ketika saya dan saudara, ketika hati kita siap untuk firman Tuhan, ketika kita menerima firman Tuhan dengan kerelaan hati, maka firman Tuhan itulah yang akan membentuk, mengubah hati kita menjadi sesuai dengan yang Tuhan mau. Akan ada perubahan, akan ada pembaharuan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita akan dikatakan menjadi lebih baik hatinya. Karena apa? Sekali lagi, karena kita memiliki kesiapan hati dan menerima firman Tuhan dengan segala kerelaan. Kunci menjadi lebih baik hatinya. Yang kedua adalah menyelidiki firman Tuhan setiap hari. Kita juga bisa melihat di dalam ayat yang ke-11 tadi ada kalimat yang berbunyi, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Firman Tuhan tidak hanya sekedar diterima dengan segala kerelaan hati, tetapi firman Tuhan juga harus diselidiki setiap hari. Jemaat Berea memiliki hati yang rindu untuk menyelidiki, untuk mempelajari, untuk merenungkan firman Tuhan itu setiap hari. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Merenungkan firman Tuhan harus dilakukan setiap hari, terus menerus, dengan tekun. Ketika kita melakukan hal ini, maka Roh Kudus membuat kita mengerti. Roh Kudus yang akan membuat kita memahami apa maksud dari firman Tuhan bagi saya dan saudara. Dan Roh Kudus pula yang akan memampukan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ada hati yang diubahkan menjadi lebih baik saat kita memiliki kesiapan untuk menerima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati dan merenungkan, menyelidiki, mempelajari dengan sungguh, dengan tekun, dengan terus menerus. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Allah yang boleh mendasari setiap hati dan kehidupan kami untuk melangkah di sepanjang hari ini. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Berkati ya Tuhan segala hal yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini. Taruh roh yang takut akan Engkau di dalam setiap hati kami Tuhan, sehingga Tuhan Yesus kami boleh berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, kami percaya ketika kami melangkah bersama dengan Tuhan, maka kami akan melihat perkara-perkara yang besar. Ampuni setiap salah dan dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan selamat pagi.